Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu saya, Utami Diasa Fitri, masih dalam mata kuliah metode statistika, dan kita masih membahas mengenai statistika dasar. Kali ini saya akan membahas mengenai box plot atau diagram kotak garis. Apa itu box plot? Ya, sesuai dengan namanya, box plot ini adalah suatu diagram yang terdiri dari suatu kotak, gitu ya. Kemudian ada bagian garisnya, ya, bagian garisnya. Nah, box plot berdasarkan pada statistik 5 serangkai, yaitu minimum, Q1, Q2, Q3, dan maksimum. Serta ukuran penyebaran yang digunakannya adalah menggunakan interquartile length yang merupakan Q3 dikurangi dengan Q1. Apa manfaat yang bisa kita peroleh dari diagram kotak garis? Yang pertama adalah kita melihat ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan data. Nah, ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan data yang kita gunakan didasarkan kepada ukuran pemusatan berdasarkan nilai kuartil, kemudian ukuran penyebaran yang berdasarkan pada interquartile length-nya. Kemudian di sini kita juga melihat apakah data kita mengandung pencilan atau tidak. Kemudian berikutnya sebagai alat membandingkan sebaran dua kelompok data atau lebih. Nah, bagaimana cara membuat box plot? Yang pertama adalah Anda akan menghitung statistik 5 serangkai. Tadi rangkaiannya adalah Q0, Q1, median, Q3, dan Q4. Di samping itu Anda tentunya membutuhkan diagram dahan daun. Ya. Nah, setelah Anda menghitung statistik 5 serangkai, Anda menghitung pagar dalam atasnya, di mana ini Q3 ditambah 1,5 dikalikan Q3 dikurangi Q1, kemudian hitung pagar dalam bawah, di mana Q1 dikurangi 1,5 dari interquartile length-nya. Ya. Kemudian langkah berikutnya kita identifikasi data. Jika data kurang dari pagar dalam bawah atau data lebih besar dari pagar dalam atas, maka data dikatakan katakan outlier atau pencilan. Ya. Nah, setelah Anda identifikasi apakah data kita mengandung pencilan atau tidak, maka Anda gambar kotak dengan batas Q1 dan Q3. Jika tidak ada pencilan, maka tarik garis dari Q1 sampai data terkecil dan tarik garis Q3 sampai data terbesar. Namun, jika Anda mendapati data Anda ada pencilan, maka tarik garis Q1 dan atau tarik garis dari Q3 sampai data sebelum pencilan tersebut. Kemudian pencilan kita gambarkan dengan asteris. Berikut adalah statistik 5 serangkai dari data kandungan sodium yang terdapat dalam serial. Ya. Ini adalah statistik 5 serangkainya, ini adalah diagram dahan daunnya. Pertama, kita akan menghitung interquartile length. Interquartile length itu adalah Q3 dikurangi Q1 sama dengan 207,5 dikurangi 132,5, hasilnya adalah 75. Pagar dalam bawah itu adalah Q1 dikurangi 1,5 dari interquartile length. Q1-nya adalah 132,5 dikurangi 1,5 kali 75 sama dengan 20. Kemudian pagar dalam atasnya adalah Q3 ditambah 1,5 dari interquartile length-nya, yaitu 207,5 ditambah 1,5 kali 75 sama dengan 320. Kemudian kita identifikasi, oh ternyata yang kurang dari 20 adalah 0, ya, maka 0 ini merupakan outlier, dan 340 ini juga merupakan outlier. Kenapa? Karena 340 lebih besar dari 320. Nah, bagaimana dengan garisnya? Garisnya kita tarik adalah data terbesar sebelum 0, yaitu adalah 50. Kemudian datanya adalah data terkecil sebelum outlier. Maka datanya kita tarik dari Q3 sampai 290. Nah, berikut ini adalah box plot output dari Minitab. Ya, kita lihat ini adalah sebarannya, kemudian ada tanda asterisk 2 ini yang menggambarkan adanya outlier dalam data kita.
Lalu bagaimana interpretasi dari output Minitab ini? Ya, oke, baik kita sediakan bahwa ini adalah nilai Q1, kemudian ini nilai Q3, dan ini nilai Q2. Jadi selisih antara Q3 dengan Q1 ini kita sebut dengan interquartile range. Keragaman dari data kita diukur dari seberapa lebar interquartile range ini. Ya. Nah, kemudian kita tarik garis sampai angka 50, kemudian kita tarik garis dari Q3 sampai angka 290. Nah, kita lihat di sini bahwa pagar dalam bawahnya ada sama dengan 20, kemudian pagar dalam atasnya adalah 320. Sehingga dua titik ini 0 dan 340 merupakan outlier. Ya. Ini sampai kita inilah adalah langkah sampai kita mengidentifikasi bahwa dalam data kita terdapat dua outlier. Lalu bagaimana interpretasi terhadap bentuk sebaran? Yang pertama adalah dia disebut simetrik jika Q2 itu sama dengan Q2-nya terletak di tengah-tengah antara Q1 plus Q3 dibagi 2. Kalau pas di tengah-tengah kotak, maka datanya disebut dengan simetrik. Tapi kalau Q2-nya ya, Q2 itu lebih besar dari Q1 tambah lebih besar dari titik tengahnya, maka disebut dengan menjulur ke kiri. Nah, kalau Q2-nya ini ya lebih dekat ke Q1, artinya nilai Q2 adalah lebih rendah dari nilai tengah kotak ini, maka disebut dengan menjulur. Nah, bagaimana dengan data kita? Maka data kita ini, seperti saya sebutkan, kita punya dua pencilan, dua outlier, yaitu 0 dan 340. Kemudian nilai Q2 adalah 180, sedangkan nilai titik tengah kotaknya itu adalah 166,25. Maka sebaran ini adalah menjulur ke kiri. Ya, menjulur ke kiri. Artinya ini Q2-nya lebih dekat ke Q3. Sehingga datanya akan menjulur ke kiri. Ya. Nah, ini interpretasi dari box plot. Nah, manfaat lain dari box plot adalah untuk perbandingan. Tadi kita tahu bahwa serial itu ada dua tipe A dan tipe C. Di mana tipe A itu dikonsumsi oleh remaja dan tipe C dikonsumsi oleh anak. Jika kita buat box plot atau diagram kotak garis berdasarkan tipe, kita tahu bahwa kandungan sodium untuk tipe A, yaitu serial yang dikonsumsi oleh remaja, itu keragamannya jauh lebih besar dibanding dengan kandungan sodium yang diperuntukkan untuk anak-anak, untuk tipe C. Ya. Anda bisa lihat bagaimana bentuknya, sehingga dengan kata lain bahwa kandungan sodium dalam serial untuk anak-anak jauh lebih kekontrol dibandingkan dengan kandungan sodium serial untuk anak remaja. Ya. Sehingga dari sini kita bisa interpretasikan bahwa kandungan sodium untuk serial tipe A lebih bervariasi dibandingkan dengan tipe C. Ya, kemudian kandungan sodium tipe C lebih tinggi dibandingkan dengan tipe A. Jadi kandungan median, ini median dari kandungan sodium tipe C lebih tinggi dibandingkan dengan oleh tipe A. Nah, ini yang bisa kita interpretasikan dari perbandingan dua sebaran. Nah, untuk membandingkan, ini adalah statistik data ya, yang saya ambil dari Minitab. Di sini terlihat bahwa hasil perhitungan manual kita itu sama dengan hasil perhitungan dari Minitab. Ya. Nah, ini Anda bisa bandingkan sebaran, Anda bisa gunakan histogram, atau Anda menggunakan box plot. Nah, dari sini kalau Anda menggunakan histogram, Anda akan melihat bahwa sebaran dari tipe A itu jauh lebih variatif dibandingkan dengan sebaran data untuk sodium pada tipe C. Ini sudah kelihatan juga kalau kita ingin membandingkan dengan menggunakan box plot. Ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi statistika deskriptif. Semoga Anda bisa memahaminya. Sampai ketemu pada kuliah berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.